Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, selalu eh, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan segala rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam selaku umat Islam marilah senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang membawa kita dari alam kegelapan yang penuh dengan kebodohan menuju pada alam yang terang benderang, zaman kemajuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah masalah. Ya, kalau saya pikir ini adalah sebuah problem. Jadi begini, ada sebuah pertanyaan, kira-kira untuk seputar kira-kira berapa jumlah uang yang keluar dari Banggai Kepulauan dalam sebulan. Nah, saya sempat berdiskusi dengan teman-teman saya di Ikatan Pemuda Banggai Kepulauan. Kami berbincang-bincang, kira-kira ada berapa perputaran uang yang keluar dari Banggai Kepulauan. Nah, ini kan sebuah ilmu ekonomi. Nah, ketika perputaran uang itu tidak terjadi atau kurang di suatu daerah, maka bisa dipastikan daerah itu tidak akan berkembang. Nah, saya pikir itu yang terjadi di Banggai Kepulauan, dan memang faktanya banyak uang kita yang di Banggai Kepulauan itu keluar. Misalnya teman-teman orang-orang Bangkep itu kalau habis batarima, habis baku libang, atau habis gajian, liburan itu pasti ya lari-larinya ke Luwu. Atau yang lebih kompleks lagi begini analoginya teman-teman. Coba kita bayangkan ya, ada berapa jumlah mahasiswa atau perantau atau anak daerah yang keluar untuk berkuliah di luar daerah. Ya jelas berkuliah di luar daerah, karena di Banggai Kepulauan kan tidak ada kampus yang ada kemarin AKN, cuman sekarang sudah vakum lagi. Jadi terpaksa teman-teman yang lulus SMA ini harus keluar untuk melanjutkan pendidikan. Dan kabar buruknya adalah setiap bulannya orang tua kita mengirimkan uang untuk anaknya yang kuliah. Nah, ini kan menyebabkan uang kita, ya uang orang-orang Bangkep itu keluar. Nah, kita ambil contoh di Palu. Ya, di Palu sendiri ada ratusan mahasiswa dari Banggai Kepulauan. Nah, atau begini, kita analogikan begini. Coba kita kali dari setiap kecamatan, ambillah 10 orang mahasiswa. Jadi di Bangkep itu kan ada 10 lebih kecamatan, 12 kecamatan. Jadi kalau dikali 10 sekitar 120 orang mahasiswa. Itu kita ambil angka acak ya, angka kecilnya. 10 orang dikali 12 kecamatan, maka 120 orang. Nah, bayangkan ketika orang tua setiap bulannya mengirimkan minimal pengeluaran itu 1 juta per bulan untuk anaknya, dikirimkan ke anaknya. Jadi ada berapa tadi orang? Ada 120 orang dikali 1 juta, maka ada 120 juta uang yang keluar dari Banggai Kepulauan ke
misalnya ke Palu atau ke Luwuk. Nah, itu angka kecilnya. Nah, kalau dikalikan dalam setahun, ya berapa? 1 M. Itu baru angka kecilnya. Nah, kalau misalnya lebih dari 10 orang per kecamatan, ya mungkin dalam 1 bulan pengeluaran uang kita yang keluar, uang orang tua kita, uang orang Bangkep itu keluar sekitaran M. Ya, terjadi perputaran di luar daerah, bukan di Bangkep. Nah, ini kan salah satu problem yang mungkin menyebabkan kita, ya, perputaran uangnya tidak terjadi di Bangkep. Karena orang tua cari uang, bakuliba, gajian yang PNS, habis gajian yang anaknya kuliah ya dikirimkan ke anaknya, uangnya keluar lagi. Nah, cuman memang pendidikan itu sangat penting, mau tidak mau harus seperti itu. Karena salah satu jembatan menuju kemajuan adalah pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas kita sebagai manusia, sumber daya manusia, itu harus dengan pendidikan. Jadi itu problem yang coba saya angkat. Nah, teman-teman yang punya solusi bisa komen di channel ini, siapa tahu bisa kita berdiskusi. Nah, ke depan juga saya akan coba buat forum-forum diskusi, mungkin lewat virtual kita akan buat Zoom meeting, ya. Nah, saya coba memikirkan sebuah solusi dengan membuat video YouTube ini. Nanti ini salah satu solusinya adalah beasiswa. Jadi kita coba curi uangnya YouTube, uangnya Om Google, kemudian itu yang akan kita salurkan sebagai beasiswa untuk teman-teman mahasiswa yang membutuhkan. Tujuannya apa? Supaya uang orang-orang Bangkep yang tadi itu tidak banyak lagi yang keluar. Jadi memudahkan. Ya, begitu. Jadi bisa mungkin uang yang tadi itu yang digunakan untuk keperluan anaknya yang kuliah, mungkin bisa digunakan untuk keperluan lain, atau bisa dibuat untuk membangun sebuah bisnis UMKM agar terjadi perputaran uang. Atau begini, ada satu solusi juga, mungkin siapa tahu ada pemerintah di sini yang nonton, coba buat kampus agar orang-orang Bangkep tidak lagi perlu kuliah jauh-jauh. Kalau sudah ada kampus di Bangkep kan, ya otomatis bahkan orang luar bisa jadi datang ke Banggai Kepulauan, maka terjadilah perputaran keuangan di sana. Kemarin kan sudah ada AKN, cuman tidak tahu kenapa ya vakum lagi, mungkin pengurusnya. Kemarin waktu saya di kampung, saya sempat berkunjung ke salah satu sekolah di Totikom, di Madrasah Alia Syifa. Itu saya pernah sekolah di situ selama 1 tahun. Jadi saya sempat diskusi dengan kepala sekolahnya, kepala madrasah. Sebenarnya mereka sudah mencoba membuat kayak semacam universitas, tapi skalanya kecil, institut kayak. Cuman belum ada perlakuan khusus bantuan dari pemerintah, dorongan. Sebenarnya ini ide yang bagus. Sudah harus ada kampus di Banggai Kepulauan supaya tidak perlu lagi kita ini jauh-jauh kuliah di Palu bukan buang uang. Ya, terjadi perputaran uang di luar, tidak terjadi di Banggai Kepulauan. Jadi seperti itu. Nah, makanya saya meminta bantuan dari teman-teman. Ayo sebarkan video ini, bantu saya supaya YouTube ini bisa sukses dan
Nanti hasil dari sini kita akan coba salurkan ke teman-teman yang membutuhkan. Kemudian tidak lupa juga saya kembali ingatkan, saya dan teman-teman saya untuk mungkin di bulan Januari kita akan mulai pendampingan kepada teman-teman adik-adik yang sekarang ini kelas 3 yang mau lanjut kuliah. Kita akan coba dampingi dan dikawal sampai bisa dapat beasiswa, agar itu tadi kita mencoba menekan pengeluaran orang-orang bangkep supaya pengeluarannya di sana saja, tidak usah keluar. Nah, ini kan bagus untuk kemajuan ekonomi di Banggai Kepulauan. Saya kira demikian. Sekali lagi saya tekankan, pendidikan itu sangat penting. Jadi untuk teman-teman yang masih SMA, kalau bisa usahakanlah untuk lanjut, jangan dulu pikir yang lain-lain ya. Jadi kalau bisa lanjut kuliah, karena dengan untuk maju, untuk mencapai kemajuan ya harus dengan pendidikan, harus kualitas otaknya, kualitas isi kepalanya harus ditambah lagi. Jadi kata seorang tokoh dunia, Nelson Mandela, pernah bilang begini, pendidikan, ini saya baca di Google ini, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Jadi seperti itu. Jadi betapa pentingnya pendidikan, dan penting juga untuk menekan pengeluaran ya, supaya terjadi perputaran uang di Banggai Kepulauan. Tadi solusinya dari saya itu ada 2. Kalau bisa pemerintah buat kampus. Nah, solusi yang kedua ini, saya coba buat program beasiswa melalui YouTube ini. Untuk nama beasiswanya ya saya belum tahu. Coba kalau teman-teman yang punya ide yang bagus, mungkin bisa sharing ke saya. Ya, terima kasih atas dukungan teman-teman. Mohon bantuannya untuk disebarkan video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.